Tentunya ini yang menumpuk orang-orang zaman dahulu. Saya hanya ingin memasuk. Oh, ini lurus ke sana, ini bisa bangunan lawas tempo dulu. Tampak jelas sekali ya, 3 lubang ini. Coba saya berdirikan sebentar ya, ini agak susah. Terbengkalai sisa-sisanya atau 3 kilan gini.
Ya sepi banget orangnya di sini. Mungkin sedang ke sawah mungkin, kalau nggak ke alas. Ini saya menjumpai sungai lagi. Terus coba saya akan turun ke sini ini tadi. Penasaran, mumpung keadaannya ini sangat mendukung sekali. Maksudnya tidak terlalu besar airnya sehingga saya turun ke sini. Entah kenapa ya, saya tiba-tiba tertarik ke sini, atau mungkin di sini ada sesuatu. Biasanya kalau saya tertarik di sebuah lokasi atau di sebuah tempat, entah itu di dalam kampung atau di desa, biasanya ada sesuatu yang perlu kita saksikan bersama-sama. Mungkin ini juga perlu kita saksikan bersama-sama yang bagian sini, karena di sini ada tumpukan batu untuk pendamping sungai ini. Batu ini sudah lama sekali sepertinya. Memang sejak kuno, sejak zaman dahulu ditumpuk di sini untuk pendamping sungai. Sampai di bagian atasnya ditumbuhi pohon-pohon termasuk pohon bambu dan lain sebagainya. Ini tampak jelas sekali bahwasanya ini adalah tumpukan batu lawas yang tidak ada perekatnya semen, tidak ada perekatnya apapun, hanya ditumpuk sedemikian rupa. Tentunya ini yang menumpuk orang-orang zaman dahulu. Memang rapi sekali tumpukan batunya, ditata rapi seperti penataan batu-batu pada candi. Kalau candi memang begitu juga. Termasuk di sini juga ada bagian-bagian peninggalan zaman dahulu, termasuk salah satunya yaitu ini tadi yang kita saksikan bersama-sama, pendamping sungai yang hanya ditumpukin batu saja. Semakin lama semakin menguat karena sudah menyatu dengan akar pepohonan. Terus di sini juga ada sumber alam. Sedangkan kalau lurus ke sana, ini tidak memungkinkan saya untuk ke sana. Sehingga saya tidak akan melanjutkan ke sana karena ini jalurnya tidak memungkinkan untuk saya ke sana. Untuk itu langsung saja saya berbalik arah ini.
Saya berada di Desa Plumbon ini teman-teman. Desa Plumbon, Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta. Ini saya menjumpai sungai lagi, sungai di sebuah desa. Ini tadi desanya mana ya? Saya belum sempat baca juga, belum tahu nama desanya. Kalau tadi saya berada di Desa Plumbon, dan sekarang saya sudah keluar di area Desa Plumbon, namun saya juga belum tahu ini nama desanya apa. Saya hanya ingin memasuki lokasi yang dekat sungai ini, di sebuah desa yang tidak jauh dari persawahan juga. Ini anginnya sangat sejuk sekali di sini. Oh, ini lurus ke sana, ini bisa untuk menuju ke sawah yang sebelah sana juga. Terus di sebelah saya ini adalah sungai. Sungainya airnya tidak terlalu banyak teman-teman, karena ini musim panas beberapa hari ini, panas terus. Biasanya airnya akan membludak, akan sedikit banyak jika ada hujan. Kalau tidak ada hujan ya begini, meskipun ada tidak terlalu deras. Terus di sana juga ada tumpukan batu untuk pendamping sungai atau apa ya sana itu, nggak tahu. Yang jelas itu tumpukan batu seperti yang berada di Sungai Plumbon tadi. Jelas ya, itu tumpukan batu lawas yang ditumpuk orang-orang zaman dahulu. Karena kalau di zaman sekarang itu sudah pasti batunya dibelah-belah, terus ada perekatnya seperti semen misalnya, pasti dikasih perekat, entah itu PC atau semen. Tapi ini tidak, berarti ini menandakan ini sudah bangunan lama, bangunan lawas tempo dulu. Terus ini semakin ke sana itu hanya banyak batu-batu padas yang berada di pinggir sungai.
Jadi saya akan coba untuk turun ke sini sejenak, karena di sini juga ada jalurnya. Entah jalur ke mana, yang jelas ini masih berada di lokasi sini, yang berada di pinggir sungai ini. Namun ini jarang sekali dilewati orang sepertinya. Untuk menyeberangi ke sana ini sepertinya bisa, tapi lewat batu-batu sini. Loh, di situ ada lubang yang cukup aneh, cukup antik. Karena kalau saya lihat lubang ini memang sengaja sepertinya dilubangi orang, teman-teman. Sengaja dilubangi, nggak mungkin lubang dengan sendirinya. Dan ini memang lubang lawas, lubang yang dilubangi sejak zaman dahulu. Mungkin ini sudah ratusan tahun. Lubang ini yang dilubangi ini ya, ada 3 lubang. Ini maksudnya apa? Tujuannya untuk apa? Artinya apa? Saya sendiri juga tidak paham. Yang jelas kalau kita saksikan bersama-sama, ini sudah pasti, ini sudah lama sekali di lubangnya ini ada 3 lubang ini. Ya, tampak jelas sekali ya, 3 lubang ini. Mungkin ini juga termasuk peninggalan orang zaman dahulu juga mungkin. Karena kalau lubang baru tidak mungkin begini. Berarti batu ini sudah usianya mungkin sejak zaman kerajaan dahulu atau di zaman Belanda dahulu. Yang jelas yang pasti ini usianya sudah ratusan tahun berada di sini, maksudnya begitu, dan nggak dipindah-pindah. Ya, di sini juga semuanya tumpukan batu. Batu andesit yang ditumpuk untuk mendampingi sungai ini berbeda dengan bangunan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sudah pasti ada perekatnya, direkatkan dengan semen atau PC begitu. Tapi ini tidak, seperti halnya tumpukan batu-batu yang berada di candi. Di candi-candi semuanya begitu, tidak ada perekatnya. Contohnya di Candi Borobudur, di Candi Roro Mendut dan lain sebagainya. Terus kalau ke sana ini bisa melewati ini, tapi ini cukup beresiko sekali teman-teman, karena saya sambil membawa kamera. Kalau saya tidak sambil membawa kamera bisa tidak beresiko. Karena ini sambil membawa kamera, saya coba untuk lewat jalur sana. Barangkali bisa. Ya, ini juga tumpukan batu ini. Oh, ini bisa, ini lewat sini. Tapi kesananya ini nggak bisa karena ini sudah mentok. Mentoknya ke sini, ini kebun salak semua ini. Nah, terus pas yang saya injak ini, nah, ini batu juga dari hasil bentukan orang. Nah, saya coba saya berdirikan sebentar ya, ini agak susah mendirikannya. Soalnya tempatnya ini enggak datar. Nah, ini di sini saya menemukan batu yang memang sengaja dibentuk orang-orang zaman dahulu, yang jarang diketahui orang karena tempatnya di sini. Tentunya ini sudah dihiraukan ya, karena ini memang bentuknya kalau masih utuh tidak mungkin boncal-boncal begini. Ini tandanya dulunya dibentuk orang-orang zaman dahulu, sengaja dibentuk sedemikian rupa. Nggak tahu untuk apa, untuk pagar pembatas atau untuk apa, saya sendiri juga nggak tahu. Atau mungkin sisa-sisa zaman dahulu pembuatan candi yang terbengkalai sisa-sisanya atau bagaimana, saya sendiri juga nggak paham. Karena ini faktanya kalau kita lihat bersama-sama, nah, ini sangat jelas sekali ya. Ini tempatnya nggak rata masalahnya. Lurusnya begini, bagian ujungnya tampak jelas sekali boncel-boncel, bekas ada pahatan, sangat jelas sekali kalau ini adalah pahatan dan dibentuk sedemikian rupa.
dibentuk seperti tiang, atau istilahnya dalam bentuk soko kalau dalam bahasa Jawa ya. Hanya saja ini bentuknya kecil. Coba saya kira-kira ukurannya berapa kilan di jari saya ini. 1, 2, 3. Nah, 3 kilan, kira-kira 3 kilan ini teman-teman. Kalau ukuran sentinya saya nggak ngerti berapa, yang jelas itu 3 kilan gini. Amat jelas sekali ya. Nah inilah biasanya kita memang sering menjumpai di tempat-tempat yang agak pelosok, yaitu benda-benda bersejarah yang terhiraukan karena tidak teridentifikasi identitasnya dan sulit untuk dikenali ini di era apa dan untuk apa, situs apa. Saya sendiri juga nggak tahu. Yang jelas ini sudah pasti ini barang lawas. Biarkan saya kembalikan di sini saja, karena ini kebun ada pemiliknya. Terus di sana itu hanya itu tanaman salak, sehingga saya nggak bisa ke sana ini sepertinya. Kalaupun ke sana cukup beresiko sekali. Tapi sepertinya kalau lewat sini gimana ya? Nah, ini banyak durinya ini masalahnya. Nggak sengaja teman-teman, barusan tadi kita bisa menyaksikan bersama-sama, yaitu sebuah batu kuno. Yang jelas itu bukan zaman purba, mungkin di zaman yang kira-kira usianya ratusan tahun yang lalu, di zaman kerajaan atau apa. Mungkin itu zaman dahulu dipakai untuk pembatas tanah atau dipakai untuk penyangga apa, saya sendiri juga nggak tahu. Tapi kalau kita saksikan bersama-sama tadi, sepertinya itu belum sempurna jadi. Nah ini saya melewati sini, nah itu belum jadi secara keseluruhan. Atau mungkin sudah jadi, hanya begini saja karena zaman dahulu itu alatnya terbatas ya. Coba saya lihat yang bagian sana. Nah, ini kalau ke sini sudah mentok ke sawah. Itu teman-teman. Ya teman-teman, untuk perjumpaan kali ini cukup sekian dulu ya. Ini juga waktunya sudah mulai sore. Sebentar lagi sudah adzan asar. Untuk itu saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat dan semoga ada manfaatnya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.